Pemirsa, sejumlah lokasi banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara akibat intensitas hujan tinggi melanda Kota Manado pada Jumat dini hari. Sejumlah wilayah sempat terendam banjir 1 hingga 1,5 meter. Di mana bencana banjir dan longsor di Manado, wilayah yang terkena banjir di Kota Manado antara lain Kecamatan Mapanget, Kecamatan Tuminting, Kecamatan Singkil, Kecamatan Wenang, Kecamatan Paal II, Kecamatan Tikala, Bunaken, di mana ketinggian banjir antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Wilayah yang terkena tanah longsor ada sejumlah kecamatan juga, pemirsa. Ini diantaranya Kecamatan Singkil dan Kecamatan Paal II, Kota Manado. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir di Kota Manado, kita akan segera bergabung dengan koresponden Media Group Network Amanda Komaling di Kota Manado, Sulawesi Utara. Selamat siang, Amanda. Bisa Anda jelaskan sampai dengan siang hari ini, apakah masih terpantau titik-titik yang tergenang air? Baik Reno dan Eva, memang pada hari ini, sejak hari Sabtu pagi, kami sudah tidak melihat lagi adanya genangan-genangan air di lokasi-lokasi yang disebutkan tadi, bahwa di hampir semua kecamatan di Kota Manado maupun tidak merata di semua kelurahan yang ada, sempat diterjang oleh bencana banjir. Hari ini memang sudah tidak terlihat lagi ada genangan air, tetapi dari sisa-sisa banjir, yaitu berupa endapan lumpur maupun material-material lainnya yang terikut dengan arus banjir itu masih menggenangi di rumah-rumah warga. Salah satu titik terparah itu ada di Kecamatan Bunaken, tepatnya di Kelurahan Bailang, Lingkungan 5. Ini merupakan titik baru yang terjadi bencana banjir. Bahkan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun sudah menyatakan bahwa di lokasi ini adalah lokasi yang baru dan cukup parah, terdampak dari bencana banjir. Di lokasi ini memang ada beberapa wilayah yang biasanya memang terkena langganan banjir, tetapi di lingkungan yang baru ini terhitung pada bencana di hari Jumat kemarin itu merupakan lokasi yang baru yang kemudian akan menjadi salah satu evaluasi dari pemerintah kota setempat dan pemerintah provinsi, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk mengevaluasi penyebab dari bencana banjir yang telah meluas di beberapa kelurahan di Kecamatan Bunaken. Pagi tadi memang Reno, warga korban bencana sudah membersihkan rumah mereka di lingkungan mereka karena di lokasi-lokasi tersebut cukup tinggi terjadi endapan lumpur. Meskipun mereka sebenarnya khawatir apabila nanti terjadi banjir susulan atau luapan air susulan yang akan masuk ke lingkungan mereka, namun mereka tidak ada pilihan lain untuk membersihkan rumah mereka karena memang kondisi cuaca di Kota Manado sendiri pada siang ini masih dalam keadaan mendung. Dari BMKG sendiri sudah merilis pada hari Jumat kemarin, ada di wilayah Sulawesi Utara ada beberapa kabupaten kota berpotensi terjadi bencana akibat dari hidrometeorologi. Dan saat ini kami juga melihat bahwa ada beberapa personel TNI AD, begitu juga Polri dan gabungan TNI lainnya ikut membersihkan atau membantu warga di dalam pasca bencana banjir dan tanah longsor ini. Reno. Amanda, kita tahu setiap kali bencana yang menjadi simpang siur persoalan tersendiri adalah data jumlah korban, baik itu material ataupun korban jiwa manusia yang terdampak begitu ya. Nah, kalau data resmi dari pemerintah ini seperti apa jumlah korbannya? Baik Reno, memang barusan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto sudah tiba di Kota Manado, dan dari BNPB kami sudah mendapatkan data yang real bahwa korban meninggal dunia itu ada 5 orang, Reno, masing-masing warga Kelurahan Kairagi Weru, Kecamatan Paldua, dan juga satu orang di Kecamatan Bunaken. Sementara ada lebih dari 1.050 orang yang mengungsi
ke tempat yang lebih aman atau menjadi korban dari terjangan bencana banjir dan tanah longsor. KBNPB sendiri 1 jam yang lalu telah tiba di Kota Manado dan saat ini sedang mengadakan rapat teknis bersama dengan instansi terkait, yaitu dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Manado, dan juga BPPD Provinsi dan Sulawesi Utara untuk melihat langsung lokasi yang terjadi bencana sekaligus untuk melakukan evaluasi apabila ada mitigasi dari bencana yang terjadi di Kota Manado, Sulawesi Utara ini. Reno. Amanda, kalau kita melihat sekarang faktor cuaca masih ada potensi untuk terjadi hujan begitu ya. Apa kemudian penanganan atau langkah yang diambil oleh Pemda setempat untuk mengantisipasi banjir dan tanah longsor ini kembali terulang? Ya, memang saat ini pemerintah telah mengeluarkan SK tanggap darurat yang berlaku sejak hari Jumat kemarin hingga nanti tanggal 2 Februari. Tanggap darurat ini menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait cara-cara penanganan kepada korban bencana atau penanganan lokasi bencana sendiri. Untuk saat-saat ini memang masih difokuskan keselamatan dari korban bencana, yaitu memindahkan korban bencana ini ke lokasi yang lebih aman atau di posko-posko tempat-tempat pengungsian yang sudah dibentuk oleh BPPD maupun dari pemerintah kota, provinsi, maupun ada juga gerakan-gerakan swadaya yang dilakukan oleh masyarakat dan LSM-LSM yang ada. Jadi untuk saat ini masyarakat yang berada di lokasi-lokasi rawan terjadi bencana susulan, apakah itu bencana banjir maupun tanah longsor, pemerintah memang sudah mengeluarkan himbauan untuk masyarakat berpindah dulu untuk sementara atau melakukan evakuasi dulu untuk sementara, sekalipun memang masyarakat ada beberapa yang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing untuk membersihkan rumah mereka. Tetapi saat-saat ini memang karena sudah dibangun posko-posko pengungsian, jadi pemerintah mensuplai semua kebutuhan warga atau korban bencana untuk bisa berdiam dulu di lokasi yang lebih aman, begitu Reno. Baik, Amanda Kumalin, nanti kami akan terus update informasi dari Anda terkait peristiwa banjir dan juga tanah longsor di Manado. Untuk sementara terima kasih Amanda Kumalin, informasi Anda langsung dari Manado siang hari ini.